hadirmu. Suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Sahabat jadi benci adalah hal yang biasa terjadi di kalangan remaja pada umumnya. Namun, apa yang terjadi jika suatu persahabatan menjadi dendam dan akhirnya saling membunuh? Ternyata, semua permasalahan ini bermula dari kesalahpahaman. Di salah satu sekolah menengah atas terdapat 3 orang sahabat yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Di antara mereka bertiga, Failah yang agak tomboy, sangat bertolak belakang dengan Dara yang sangat feminim. Awalnya, persahabatan mereka sangatlah baik dan terjalin harmonis. Hingga suatu ketika, benih konflik mulai muncul, menguji tali persahabatan yang sudah terjalin selama kurang lebih 3 tahun itu. Awal cerita, Hai, lagi pada ngapain? Ngobrol yuk. Yuk. Kenapa ya persahabatan mereka kok sangat erat? Woi, kamu sendiri ikutan dong. Gila, bikin kaget aja. Emang ada apa bro? Coba lihat mereka bertiga. Kenapa naksir ya? Enggak, gue heran aja sama mereka bertiga. Dari kelas 10 sampai sekarang, persahabatannya masih aja tetap akur. Ya kan kalau cewek gitu, kalau udah akur kayak saudara kandung aja. Iya juga ya. Kenapa jadi ngomongin mereka sih? Bro, kita ke kantin aja yuk. Bang. Pada waktu yang bersamaan, 3 sahabat ini menikmati waktu istirahatnya. Mereka ngobrol santai untuk melepas penatnya belajar. Kita kan ke kantin nih. Kalau udah ngobrol, kita suka buka waktu. Ya kan? Iya juga ya. Ya udah ke kantin yuk. Ayo. Kalian bukan aja ya. Aku mau nyusul buku paket nih. Aku mau ke perpus yang sekalian itu. Oh ya udah. Kita duluan ya. Oke. Ini apa ya? Memories. Dara pun membuka halaman pertama buku di hari itu, hingga dia sampai ke halaman yang menarik dirinya untuk membaca curhatan Fai dalam diari itu. Setelah membaca halaman tersebut, ekspresi Dara mulai berubah dan kembali meletakkan diari itu di bawah meja, lalu menyusul Fai dan Natasha ke kantin. Hey Dar, di sini. Kenapa? Kok mukanya gitu? Kamu mau pesen apa? Saat mereka menuju perpustakaan, tiba-tiba Yuda menabrak mereka bertiga hingga buku Dara terjatuh. Maaf, nggak sengaja. Kalau jalan hati-hati dong. Gimana tuh mata? Ya, maaf kan dibilangin nggak sengaja ya, nggak sengaja. Udah dong, kalian ini kenapa? Aku kan mau ke perpus. Udah ayo. Tuh, udah ada yang ketabrak marah. Tapi Dar, dia kan. Mereka bertiga Udah pun cukup. melanjutkan langkahnya ke perpustakaan. Udah yuk. Sementara itu, Yuda pergi ke kelas menghampiri temannya yang sedang santai mengobrol bersama. Kalian tahu nggak? Itu si Pei. Tadi gue nabrak si Dara, tapi dia yang marah. Dia emang gitu, udah jangan diambil hati. Tapi gue gak enak digituin. Lu tuh udah dewasa, janganlah begitu Yud. Iya. Ya udah untuk kali ini aja. Kamu kenapa sih? Enggak kok.
Sementara itu, Aldo yang curiga dengan sikap Dara berusaha mengikutinya. Benar saja, ternyata Dara tidak pergi ke toilet. Matematika adalah pelajaran terakhir kala itu. Bel pulang pun berbunyi. Pan, Cak, kalian pulang duluan ya. Aku mau ada pergi dulu ke rumah paman. Ya udah, kita duluan ya. Oke, bye. Bukan menuju rumah pamannya, melainkan ke makam ayah dan ibunya. Itulah yang dilakukan oleh Dara. Waktu berjalan begitu cepat, hingga tak terasa hari sudah pagi kembali. Anak-anak SMA itu kembali sekolah sebagaimana mestinya. Aldo dan teman-temannya berangkat lebih pagi karena malam sebelumnya mereka sudah janjian untuk berangkat lebih pagi karena ada hal yang harus diobrolkan. Ada apa nih? Bisa siapa yang mau menjelaskan nih? Ya, siapa sebagai kawan. Jadi ini ada masalah yang sangat serius. Kemarin gue yang si Dara. Emang kenapa tuh sih? Jadi gini, kemarin dia bilangnya mau ke toilet, padahal enggak. Terus pas pulang sekolah, dia bilangnya mau ke rumah pamannya, tapi gue ikutin dia malah ke TPN. Ya juga ya, kok bisa gitu ya? Kita tahu si Dara tuh anak baik-baik, tapi dia curiga juga. Gimana kalau kita atur strategi? Lagi ngapain lo semua? Udah, balik kelas aja. Udah dong, jangan mulai lagi. Kita masuk lagi. Waktu berjalan begitu cepat, hingga jam istirahat pun tiba. Anak-anak bergegas keluar kelas. Cak, tunggu cermin dong. Itu ambil di tas. Cak, apa ini maksudnya? Apa itu? I love you, Aldo. Lo kenapa sih, Cak? Lo mau merebut Aldo dari gua? Gua kan suka sama dia. Tenang dulu, Bay. Ini gak seperti apa yang kamu kira. Tenang apaan? Gue gak suka. Udah dong. Kalian ini kenapa sih kok malah berantem? Hei, Di antara Fai dan Natasha, tidak ada yang mau saling bicara, hingga akhir pelajaran. Mereka pulang sendiri-sendiri tidak seperti biasanya. Persahabatan mereka semakin lengkap dalam sekolah ini. Aldo dan teman-temannya pun menyusul pulang. Namun, tanpa sengaja, dia melihat Dara sedang bicara dengan seorang laki-laki misterius di dekat gang perumahan. Aldo pun mencoba mengintipnya. saya punya tugas baru untukmu. Apa itu tugasnya? Baik, saya akan melakukannya dengan baik. Oke, saya akan tunggu kabar secepatnya. Tapi kenapa sih kamu bisa seperti ini kepada sahabatku sendiri? Itu bukan urusanmu. Aldo kesulitan mendengar percakapan mereka berdua. Setelah itu, Aldo langsung pulang dan memberitahu teman-temannya, hingga akhirnya Aldo dan teman-temannya semakin curiga.
Keesokan harinya, semua anak kembali bersekolah. Singkat cerita, anak-anak belajar sampai bel pulang kembali berbunyi. Seperti hari-hari biasanya, Fai pulang sendiri sedangkan Natasha pulang bersama Dara. Sebentar ya, angkat telepon dulu. Iya, Dan. Halo. Jalankan rencanamu hari ini juga. Baik, saya akan melaksanakannya. Oke. Saya akan transfer bayarannya. Aldo yang mendengarkan percakapan Dara di telepon langsung kaget seketika dan lari memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Mereka segera menuju lokasi yang telah disebutkan oleh Dara. Cepat tangkap orang itu. Siapa yang tega melakukan ini kepadamu? Cepat, katakan siapa yang menyuruhmu. Cepat. Aku melakukannya atas perintah dia. Kok kamu nuduh aku? Aku sekarang. Oke, aku sekarang akan ngaku. Aku melakukan semua ini karena aku sakit hati sama Fai. Orang tuanya lah yang membuat orang tuaku meninggal. Aku tahu semua itu dari Fai. Dara, aku tidak menyangka dengan kelakuan kamu selama ini. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan semua ini. Aku sakit hati sama Fai. Tapi Fai cerita sama aku. Orang tuanya tidak sengaja menabrak orang tuamu. Itu semua tetap aja kesalahan orang tuanya. Dar, sadar kamu. Pantesan belakangan ini kamu berubah. Saya akan laporkan ini ke polisi. Dara segera ditahan oleh Yuda. Tak lama kemudian, polisi datang. Dara mencoba melarikan diri. Polisi berusaha mengejarnya dan memberikan tembakan peringatan. Dara terus lari, sampai akhirnya polisi melepas tembakan kedua kalinya dan mengenai punggung Dara. Dara jatuh tersungkur dan ternyata dia meninggal di tempat kejadian perkara. Sementara itu, Bayu dibawa untuk ditahan, dan Aldo beserta temannya, juga Natasha, segera memberitahukan orang tua Fai. Natasha merasa sedih dan terpukul sekali. Keesokan harinya, Natasha hanya tinggal seorang diri, bersekolah di SMA yang telah memberikan banyak kenangan manis bersama sahabatnya tersebut. Halo, dengan siapa? Ya, betul, saya Aldo Ramadhani. Ada perlu apa ya? Baik, saya nanti akan sampaikan ke teman-teman. Kawan, kita dimintai keterangan nanti sore. Baiklah, kita akan pergi bersama-sama. Sungguh, akhir cerita yang tragis, bahkan tidak pernah terbayangkan akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua yang telah mereka lewati bersama hanyalah tinggal kenangan manis yang sukar untuk dilupakan dan harus senantiasa dijadikan pelajaran hidup dalam menempuh langkah kehidupan selanjutnya.